Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini viral ya di sosial media, yaitu Quran.com copot Mishari Rashid sebagai Qori di full akibat komentar dukung Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran. Nah, ini benar-benar mengejutkan sekali ya, seorang imam besar ya di Saudi yang bernama Mishari Rashid, dan juga beliau sebagai Qori ya, tidak perlu diragukan lagi suaranya yang begitu merdu. Nah, kali ini menjadi viral setelah di sosial media X ya, Mishari Rashid ini menulis yaitu White House Presiden Trump will open the gate of hell on Iran. Jadi kalau diterjemahkan ya, Presiden Trump akan membuka pintu neraka bagi Iran. Jadi pernyataan Mishari Rashid ini ya menuai kritik keras dari sebagian umat muslim yang melihatnya sebagai bentuk dukungan terhadap potensi agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Jadi kalau kita lihat ya, konflik Iran, Israel, Amerika ini ya, hampir mayoritas umat muslim ya mendukung Iran ya, karena memang ini bukan masalah akidah, tetapi masalah zalimnya Amerika Serikat dan Israel ya. Kita tahu ya, Israel masih membombardir Palestina, bahkan melakukan genosida. Bahkan rakyat Amerika Serikat hampir 8 juta melakukan aksi demonstrasi meminta Trump untuk menyudahi perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Mereka tidak mau mati, yaitu rakyat Amerika, demi Israel. Tetapi kita mendapat berita yang lebih menyedihkan lagi, yang mengaku muslim bahkan menjadi imam besar di Saudi Arabia, yaitu Mishari Rashid ini malah membuat komentar yang justru membuat umat Islam seluruh dunia marah. Bahkan ya, Muhammad Hussein Gaza sempat memberi komentarnya terhadap perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini. Kita melihat banyak sekali di Indonesia yang mengatakan bahwa tidak perlu mendukung Iran karena berbeda akidah. Justru ya, ini bukan perang akidah, melainkan perang di mana mereka melakukan kezaliman, dan itu sudah bertahun-tahun. Bahkan ya, semua ustadz di Indonesia seperti Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa siapapun yang mendukung Palestina, kita wajib bersama mereka. Kezaliman terbesar yang terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Bahkan tidak hanya diam, mereka bermesraan dengan Amerika dan Zionis memblokade Gaza. Itu zalim. Terkait dukung-mendukung, apakah kita mendukung Iran karena dia Syiah dan kita tidak mendukung Israel karena mereka Yahudi? Ada konsep yang harus diluruskan, Pak. Bukan masalah muslim atau non-muslimnya di sini, bukan masalah Sunni atau Syiahnya di sini, tapi masalah yang zalim dan yang dizalimi. Emang kita memerangi Israel karena mereka Yahudi? Bukan. Orang Yahudi, tapi kalau dia dizalimi, kita wajib membantunya. Orang Muslim, Sunni, kalau dia zalim, kita wajib perangi. Betul nggak? Pernah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib, ada sengketa antara orang Muslim dan orang Yahudi. Ternyata setelah melewati investigasi, melewati interogasi, melewati pendalaman secara hukum, ternyata Yahudi ini yang benar, Muslim ini yang salah. Siapa yang harus dibela? Yahudi. Itu cara berpikirnya. Hari ini yang menyerang duluan Iran atau Israel? Apa Amerika? Amerika. Mereka zalim terhadap Iran. Iran dizalimi. Bahkan dulu juga Iran juga menzalimi bla bla bla. Kalau kita seperti itu berpikirnya, memang dengan negara Teluk itu enggak menzalimi saudaranya sekitar. Kezaliman terbesar yang terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Bahkan tidak hanya diam, mereka bermesraan dengan Amerika dan Zionis memblokade Gaza. Itu zalim. Mereka berkonspirasi 2 tahun Gaza digenosida. Mana pergerakan orang negara Teluk yang dikatakan Ahlussunnah? Apa itu yang kita bela? Demi Allah, Pak. Kalau Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait serius mau menghentikan genosida, gampang. Embargo Amerika, hentikan minyaknya, berhenti itu genosida. Tapi mereka ini partner dalam menghancurkan Palestina. Zolim mereka itu. Jadi konsep dukung-mendukung, sekali lagi, bukan masalah beda akidah atau sama akidah, tapi masalah kezaliman. Sekalipun dia non-muslim, sekalipun dia Yahudi, kalau dizalimi, kita bela. Sekalipun dia muslim, Sunni, Syiah, kalau zalim, kita lawan. Begitulah objektivitas Islam. Begitulah kemuliaan Islam. Dan hari ini, gak perlu kita membawa analis-analis untuk melihat siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Jadi, berhentilah berdebat masalah Sunni Syiah hari ini. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil
Innal batila kana zahuqa. Hari ini pertempuran jelas antara hak dan batil. Gak ada netralitas dalam masalah hak dan batil. Kalau kalian tidak ikut yang hak, maka kalian mendukung kebatilan. Apa pendapat Ustadz tentang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, seorang muslim yang pemberani melawan Zionis, Israel, Amerika? Seandainya Vladimir Putin berpihak kepada Hamas dan Palestina, apakah kita meninggalkan Putin atau bersama Putin? Kita bersama Putin. Apakah dengan kita bersama Putin lalu kita menjadi ortodok? Tidak. Kita bersama Putin karena dia bersama Palestina. Kalau Kim Jong-un, Korea Utara, membela Palestina, kita akan berjalan bersama Kim Jong-un. Apakah kita menjadi ateis? Tidak. Kita berjalan bersama dia karena kepentingan yang sama untuk Palestina. Kalau Xi Jinping, Presiden Cina, bersama dengan Palestina, membela Palestina, kita juga akan bersama. Kita bilang sama Xi Jinping, ayah, kamsia, kencong-kencong lah, kencang lah. Kita akan bersama. Apakah kita akan menjadi agama dia? Tidak. Begitu juga dengan ini. Apakah kalau saya bersama dengan Ali Khamenei lalu saya menjadi Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah? Tidak. Saya akan bersama dengan beliau demi untuk memerdekakan Palestina. Masalah akidah, keyakinan lain. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Israel itu kan nggak punya sumber daya alam, pasir, sama minyaknya aja juga nggak ada. Mereka kok bisa jadi sekaya ini? Oh, mereka kuat banget di bidang teknologi, tapi butuh investment. Duitnya dari mana? Mereka pasti muterin duit orang. Yahudi ini jago nih main duit, finance investment. Yang nggak pernah orang bayangkan adalah duitnya siapa yang diputer? Siapa itu? Duit orang-orang kaya dong. Iya. Di orang kayanya siapa? Tengah. Di Timur Tengah dong. So teman-teman, kita kan gue investment ya. So kita lihat tuh track recordnya BlackRock, perusahaan investasi terbesar di JP Morgan, State Street, Vanguard. Rudal yang ngebom Palestina, apa iya made in Israel? Barangnya dari mana? Perusahaannya punya siapa? Kalau kita lihat itu struktur perusahaan yang ngebom, bahkan rudal Patriot punya Israel aja. Itu semua kan duit-duit perusahaan yang dimiliki oleh BlackRock, JP Morgan, State Street, dan kawan-kawan. Pertanyaannya, JP Morgan segala macam kan cuma muterin duit orang. Terus belilah perusahaan-perusahaan defense itu. Ada Boeing, ada Raytheon yang bikin rudal, pesawat jet, macam-macam. Jadi, duitnya siapa sebenarnya taruh situ? Duit raja. Yang bener loh. Raja minyak. Dia kan mau making money. Jadi selama ini lu kira rudal-rudal itu gratis? Enggak. Satu rudal itu harganya bisa $20 juta loh ngebom. Itu bisnis mahal loh. Ngebunuh orang itu bisnis mahal. Bisnis gede. $20 juta itu kalau dirupiahin itu sekitar 200. Hampir 400 miliar. 400 miliar. 400 miliar? Iya. 300-an kali ya? Iya, 300-an ya? Iya. Satunya? Satu biji. Satu biji loh. Rudal Patriot itu dalam tadi malam aja dia intercept sekitar 400-an roket gitu ya. Berarti bisa dikalikan aja tuh. 400 dikali 300 miliar. Iya. Seru ya. Guys ya, jadi bisnis nyawa itu. Ternyata bisnis duit gede. Ini duit triliunan ya. Betul. Dan itu nggak akan bisa dilakukan kalau lu nggak punya sumber dana dan sumber daya yang unlimited. Which is minyak bumi. Orang bakar berapa barel setiap hari? Ratusan juta barel dibakar setiap hari loh. Tapi kalau misalnya, apa yang lu bilang ini, itu memang datanya ada. Nanti kita bikin videonya kan. PIF namanya. PIF itu Public Investment Fund, salah satu terbesar di dunia, mengelola duit minyak, duit lu. Jadi itu datanya tuh dipublish. Publish, ada fotonya dia. Kalau sumber-sumbernya itu dari yang lu sebut tadi, Kerajaan Timur Tengah. Jadi kita conflicting gitu loh. Kita di sini membela tentunya ya, kayak mayoritas kita kan di Indonesia tentu membela Palestina di genosida. Gajah lawan semut gitu, Israel membantai.
Tapi di sisi lain kita lupa berpikir juga. Di sini kita mungkin ada yang memboikot restoran ayam goreng lah atau minuman mahal dari Amerika, tanpa pernah berpikir sebetulnya kita di sini disuruh-suruh memboikot di luar negeri. Apa mereka lakukan itu? Karena gue dapat teman dari yang baru habis naik haji, dia bilang, Ben, gue ngopi-ngopi di Starbucks di depan. Mas buka aja sana. Betul ya, itu betul. Jujur. True story nih. True story. Buka KFC, buka McDonald, buka. Ya kan agak absurd jadinya gitu loh. Tapi di sini kita seolah-olah ditaruh di forefront untuk fighting against Israel and the gang gitu segala macam. Ya bener. Gue sih setuju juga. Memang kita harus apa ya? Tapi komunikasi itu kayaknya nggak nyampe ke sana deh. Kemana? Kalau di sana kayaknya enggak sih. Enggak ya, best friend lah. Karena ya duit mereka juga. Kan mereka duitnya terlalu banyak. Yang bener loh, ntar lo dibully orang lo. Oh, nanti dibully orang. Tapi kan bicara pakai data. Pakai data, emang datanya begitu. Dan orang bisa cek kok, namanya PIF, itu perusahaan investasi terbesar. Public Investment Fund. Public Investment Fund. Betul. Itu terbuka semua di situ. Terbuka di situ. Itu punya kerajaan. Enggak, itu khusus rajanya aja apa raja-raja? Kalau namanya perusahaan investasi sih dia terima, tapi khusus duit negara sih yang dia proses di situ. Jadi PIF ini gede banget, dia invest kemana-mana aja. Lu main game aja nih, lu suka main game bola terkenal tuh di PlayStation, FIFA. Ada mereka juga, sahamnya mereka. Memang gede. Iya, memang beberapa klub bola pun mereka juga punya. Mereka juga kan? beli ya. Gitu. Tapi kalau yang PIF ini kan gue belum pernah lihat ya site-nya ya. Gue perlu ngecek dulu gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga monggo silakan dicek aja dicek aja. Wah, ini baru tahu nih di sini nih. Public Investment Fund. Bahkan termasuk BlackRock segala macam mereka juga. Oh, dia taruh duit ke BlackRock. Banyak. Bukan $1 billion, no. Duit kecil itu $1 billion, no. Dan duit itu dipakai buat beli rudal-rudal pembunuh orang di Palestina. Selesai. Ironic. Nah, Raytheon, General Dynamics, Boeing, semuanya Lockheed Martin, pesawat jet khusus bisa ngebom rumah sakit di Palestina, ya pakai duit itu. Public Investment Fund. Dalam sejarah baru sekarang ini loh, bendera Indonesia itu berdampingan dengan bendera Israel. Presiden satu satu state dengan satu event ya. Satu event dengan Israel, pimpinan Israel. Gini, kita tarik pada satu hal yang lebih aktual ya, penyerangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Ya. Apakah ketika itu sudah terjadi, kita masih katakan saja pantas duduk di BOP? Pantas tidak, itu semua bergantung kepada ukuran kepantasan kita apa. Kalau ukurannya itu sederhana seperti yang dibilang oleh konstitusi itu, bahwa penjajahan harus dihapuskan di atas muka bumi, maka penyerangan itu kan langkah awal untuk menuju kepada penjajahan. Jadi ini sudah bertentangan dengan prinsip perdamaian tadi itu. Artinya sebetulnya kita sudah tidak lagi pantas. Sangat tidak pantas. Kalau Board of Peace itu mengangkat perdamaian, dan di dalam charter itu kan disebutkan untuk perdamaian, pendekatan yang lebih pragmatis untuk terwujudnya. Lalu di situ juga kritik bahwa selama ini pendekatan yang dilakukan oleh di situ tidak disebut PBB. Itu dianggap sering gagal. Nah sekarang dia sendiri yang menimbulkan ketidakdamaian di Timur Tengah, dan ini efeknya luar biasa loh. Kalau betul, dan ini sudah mulai kerasa, kalau Iran itu terus bersikukuh menyetop Selat Hormuz, 20-30% minyak ngalir dari situ. Kemudian nanti proksinya di Houthi di Yaman itu menutup juga Selat Bab el Mandeb. Itu ada kurang lebih sekitar 20% juga minyak dari situ. Perdagangan dunia. 50% tuh? Nah, iya, efeknya udah mana-mana. Sekarang Brent aja sudah, minyak Brent itu sudah mendekati $200 per barrel. Udah hampir ke berapa? 8 berapa tuh? Oil boom tuh berapa ya? Tahun 73 ya? Berapa tuh? Saya lupa. Gitu. Jadi Indonesia itu masih bisa tahan kalau di bawah $100 per barrel. Tapi kalau sudah di atas 100, itu seluruh asumsi dalam APBN kan udah tanggal ya? Iya, tanggal. Nah itu kan menunjukkan bahwa langkah Trump itu alih-alih menciptakan perdamaian justru menciptakan ketidakdamaian. Dia itu bukan peacemaker tapi troublemaker. Nah, apakah pantas kita itu masih duduk bersama dia? Itu kan pertanyaan yang sederhana gitu. Dan jawabannya sebenarnya juga sederhana. Memang faktanya seperti itu. Apakah kalau misalnya kita masih tetap berkukuh, dan sekarang sudah bukan lagi berkukuh ya, bersikukuh, karena ada penolakan dari publik, masih tetap bersikukuh untuk duduk di sana, bukan tidak mungkin sebetulnya akan ada persoalan yang lebih besar yang timbul di dalam negeri. Persoalan itu biasanya akumulatif.
tidak pernah ada single reason gitu. Misalnya POP, publik memendam kecewa. Tuh. Kemudian apalagi MBK, saya kecewa. Kemudian apalagi ART misalnya memendam kecewa. Kalau tumpuk gitu, ya sangat mungkin terjadi persoalan di dalam negeri karena tumpukan kekecewaan itu yang tidak terselesaikan secara filosofis, secara taktis juga, gitu. Jadi sebetulnya kalau gini. Mungkin kan Ustadz banyak bersentuhan dengan pemuka-pemuka agama Islam dan juga agama lain tentunya. Kalau di MUI misalnya, sebetulnya bagaimana sih suara MUI yang real gitu? Ya, saya pernah menjadi pengurus MUI pusat, tapi sekarang tidak lagi. Tapi sejauh saya membaca Pak Sudarnoto, ketua MUI untuk urusan luar negeri, dia bilang inilah saatnya Indonesia keluar dari BUP. Gitu. Termasuk dia juga mengkritisi kesertaan Indonesia di dalam International Stabilization Force itu, ISF itu. Iya, betul. Karena yang akan diberangkatkan ke Gaza itu. Karena jangan sampai itu justru menjadi alat dari Amerika dan Israel untuk melucuti Hamas itu. Kalau itu dipakai untuk melucuti Hamas, itu kan jadi sangat tragis. Bagaimana bisa yang menyerang, yang diserang tidak boleh bertahan, tidak boleh melawan, bahkan kemudian senjata dilucuti. Dan yang melucuti kita. Yang mestinya kita membantu, yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan, malah kita melucuti, kan tambah lagi ironinya itu.